Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, anak-anak sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai bab sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Tapi untuk hari ini kita spesifik menjelaskan atau mempelajari tentang sholat sunnah ghairu mu'akkad. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sholat sunnah mu'akkad secara sendiri. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diperlancar, kemudian ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Oke, baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai spesifik dari sholat sunnah ghairu mu'akkad yang terbagi menjadi 3 subbab, yaitu pengertian dari sholat sunnah ghairu mu'akkad, kemudian macam-macam dari sholat sunnah ghairu mu'akkad, dan yang terakhir yaitu hikmah dari melaksanakan sholat sunnah ghairu mu'akkad. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, sholat sunnah ghairu mu'akkad merupakan sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau yang dianjurkan untuk dilaksanakan, tetapi tidak dianggap terlalu penting oleh Rasulullah, karena beliau sendiri hanya sesekali melaksanakannya dan seringkali melewatkannya. Berbeda dengan sholat sunnah mu'akkad, yang mana sholat sunnah mu'akkad itu memang sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, dan beliau pun sering melaksanakannya. Untuk macam-macam dari sholat sunnah ghairu mu'akkad, yang pertama yaitu sholat rawatib. Nah, sholat rawatib di sini yaitu sholat rawatib yang hukumnya sunnah ghairu mu'akkad. Nah, di pertemuan kemarin ada sholat rawatib juga, tapi hukumnya sholat sunnah mu'akkad. Nah, di sini ada juga terdapat sholat rawatib, tetapi hukumnya sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, sholat rawatib yang ada di hukum ghairu mu'akkad yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi semisal ada seorang jamaah yang melaksanakan sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad di waktu pelaksanaan sholat duhur, maka beliau akan melaksanakan 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi 2 rakaatnya itu sunnah mu'akkad, kemudian 2 rakaat sebelumnya itu sholat sunnah ghairu mu'akkad, sesudahnya juga 2 rakaat sesudahnya sunnah mu'akkad, kemudian 2 rakaat sesudahnya lagi itu sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Kemudian 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya. Nah, untuk pelaksanaannya bisa dibilang sama dengan pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad, yaitu mengiringi sholat fardu. Kemudian macam yang kedua yaitu sholat duha. Nah, untuk sholat duha sendiri pengertiannya merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu ketika matahari setinggi tombak pada pagi hari, kira-kira pada pukul 8 atau 9 pagi sampai tergelincirnya matahari, yaitu sebelum duhur. Nah, untuk rakaat yang dianjurkan dilaksanakan yaitu paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak yaitu tidak terbatas untuk sholat duha. Kemudian selanjutnya yaitu sholat istisqa. Nah, apa sih yang dimaksud dari sholat sunnah istisqa? Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang ditujukan untuk meminta hujan. Nah, biasanya ini dilaksanakan ketika terjadi musim kemarau yang berkepanjangan di suatu pemukiman. Nah, sholat istisqa ini jumlahnya yaitu 2 rakaat, yang mana dalam tata caranya imam mengajak jamaah untuk bertaubat kepada Allah, serta imam dan jamaah dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari. Serta dalam sholat istisqa ini juga terdapat khutbah, yang mana boleh dilakukan 1 atau 2 kali.
Selanjutnya, macam selanjutnya yaitu sholat istikharah. Pengertian dari sholat istikharah sendiri yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan menjelang tidur di malam hari. Tujuan dari dilaksanakannya sholat istikharah ini yaitu untuk dipilihkan atau lebih dikuatkan pilihannya, diberikan petunjuk oleh Allah atas pilihan yang terbaik melalui mimpi, baik melalui mimpi atau melalui kemantapan hati. Nah, itu bisa diperoleh dari pelaksanaan sholat istikharah. Untuk pelaksanaannya yaitu dengan cara seperti sholat sunnah yang lainnya, melainkan jika pada pertama sholat istikharah tidak atau belum memperoleh jawaban yang kiranya lebih meyakinkan, maka dianjurkan untuk mengulangi sholatnya sampai si seseorang itu tadi mendapatkan jawaban atau mendapatkan kemantapan hati dari pilihan yang ada di kehidupannya gitu. Kemudian next, macam dari sholat sunnah ghairul muakkad yaitu sholat sunnah khusuf dan kusuf. Nah, sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada saat terjadi gerhana bulan. Begitupun sholat sunnah khusuf, bedanya ini sama-sama sholat gerhana, tetapi bedanya kalau sholat sunnah kusuf ya pakai kaf itu dilaksanakan pada saat gerhana matahari. Nah, jika khusuf itu tadi gerhana bulan, maka kusuf itu dilaksanakan pada saat gerhana matahari. Nah, keduanya memiliki makna yang sama, tetapi berbeda secara pengertian saja. Sama-sama indikasinya yaitu sholat gerhana, sholat sunnah yang dilaksanakan pada saat terjadinya gerhana. Tetapi ada pembeda yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, hal yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan sholat gerhana yaitu mengetahui secara pasti mengenai kebenaran adanya gerhana atau tidak, serta niat untuk sholat gerhana sesuai dengan gerhana apa yang akan dikerjakan atau apa yang terjadi, gerhana apa yang terjadi pada saat itu. Nah, sholat gerhana yaitu 2 rakaat dan 1 salam. 2 rakaat dikerjakan dengan 2 rakaat salam. Itu seperti sholat sunnah pada umumnya. Tetapi ada pembeda yang mana dalam masing-masing rakaatnya itu terdapat 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, pada rakaat pertama surat yang dibaca itu dianjurkan untuk lebih panjang dari surat yang dibaca pada saat rakaat kedua. Dan pada sholat sunnah gerhana ini memiliki khutbah di masing-masing pelaksanaannya. Jadi sholat sunnah khusuf juga terdapat khutbah dan sholat sunnah khusuf juga ada khutbah di sela-sela pelaksanaan sholatnya. Kemudian dari pembagian macam-macam apa saja yang termasuk sholat sunnah yang hukumnya sholat sunnah ghairul muakkad, maka selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai hikmah dari pelaksanaan sholat sunnah ghairul muakkad. Sebenarnya untuk hikmah itu tidak jauh berbeda dari hikmah pelaksanaan sholat sunnah muakkad, karena ini pada bab yang sama yaitu sholat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Cuman ada pembeda, mungkin bukan pembeda, jadi lain dari hikmah sholat sunnah muakkad kemarin, ini ada tambahan dari pelaksanaan sholat sunnah ghairul muakkad. Tapi intinya hikmah-hikmah yang ada yang terkandung di dalamnya itu mencakup dari keseluruhan pelaksanaan sholat sunnah muakkad ataupun sholat sunnah ghairul muakkad. Nah, hikmah yang pertama yaitu hati akan menjadi tenang dan tentram karena selalu merasa dekat dengan Allah, karena ibadahnya lebih ditambah lagi. Kemudian yang kedua yaitu salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian hikmah yang terakhir yaitu Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam waktu sehari semalam. Nah, demikian terkait hikmah pelaksanaan sholat sunnah ghairul muakkad yang lebih spesifik dari pelaksanaan bab sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Mungkin jika ada yang perlu ditanyakan, anak-anak boleh bertanya secara langsung pada Ibu, nanti Ibu akan menjawabnya.
Jika ada yang kurang dipahami, maka boleh mencari referensi dari video pembelajaran lainnya atau di media pembelajaran lainnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.